طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد. Alhamdulillah, ikhwah sekalian, kita kembali bertemu dan berkumpul di tempat ini, dan semuanya karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wajiblah bagi kita sebagai seorang muslim, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bersyukur kepadanya. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita kaji adalah ilmu yang menambahkan keimanan pada diri kita. Allahumma amin. Tapi kita akan lanjutkan kajian kita pada kitab Al-Qawaidul Arba' karya Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Baik. Qala rahimahullah, kita sampai pada perkataan beliau, فَإِذَا عَرَفْتَ قال رحمه الله فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَكَ لِعِبَادَتِهِ. Apabila kamu mengetahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menciptakanmu untuk menyembahnya, untuk beribadah kepadanya. فَإِذَا عَرَفْتَ, apabila kamu telah mengetahui di sini berarti berilmu. Berilmu. Dan ilmu tersebut, ikhwah sekalian, tidak akan didapat kecuali apabila seorang itu belajar. Dan cara belajar bermacam-macam. Ada orang yang belajar harus masuk pesantren misalnya, seperti anak yang masih kecil. Atau bisa juga dengan membaca buku, menghadiri majelis-majelis ta'lim seperti ini. Fa'idha arafta, apabila kamu telah mengetahui dari ayat Allah Subhanahu wa taala yang bunyinya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu, ikhwah sekalian, bahwasannya kita termasuk dari golongan manusia yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat ini. Allah mengatakan, aku tidak menciptakan jin dan manusia, dan kita termasuk manusia. Dari ayat ini, ikhwah sekalian, kita tahu, kita paham bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita bukan untuk sia-sia. Bukan dengan tujuan yang sia-sia. Bukan tidak ada tujuannya sama sekali. Bukan tidak ada hikmahnya, tidak. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk menyembahnya. Au khalaqaka litakula wa tashraba faqat. Apabila kita sudah tahu bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kita untuk makan dan minum saja, atau hidup di dunia untuk senang-senang saja. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kita untuk ini semua. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk menyembahnya, untuk beribadah kepadanya. Hanya saja, ikhwah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menciptakan sarana-sarana yang ada di dunia ini agar kita bisa menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, min ajli an tasta'ina biha ala ibadatihi, agar kita menggunakan sarana-sarana tersebut untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak akan hidup di dunia ini kecuali dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan di dunia. Wala tatawassalu illa ibadatillah illa bihadhil asya'. Dan kita tidak bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala kecuali apabila kita menggunakan sarana-sarana ini yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sakhkharaha Allahu laka li ajli an ta'budah. Allah Subhanahu wa taala mengatur ini semua. Allah Subhanahu wa taala menciptakan ini semua agar kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk senang-senang. Bukan kemudian seorang litafsuqa wa tafjur,
untuk melakukan kefasikan atau melakukan kejahatan, bukan hanya untuk makan dan minum atau apa yang kita inginkan saja, tidak. Karena ini semua adalah satu hal yang dilakukan oleh binatang. Binatang itu hidup di dunia untuk apa? Makan, minum, sudah selesai. Manusia tidak seperti itu. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah. Pertanyaannya, Ustaz, bagaimana dengan yang apa telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan ini? Binatang ternak dan seterusnya. Untuk apa? Agar kita menggunakan itu semua untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ma uridu minhum min rizqin. Yaitu terusan daripada ayat yang tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Terusannya apa? Ma uridu minhum min rizqin. Makhluk semuanya ini, manusia dan jin ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah kepada Allah, bukan berarti memberikan manfaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti dampak kebaikannya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak. Allah mengatakan ma uridu minhum min rizqin. Aku tidak menginginkan dari mereka rezeki. Aku tidak menginginkan dari mereka apa yang mereka kumpulkan kemudian mereka memberikannya kepadaku, tidak. Tidak sama dengan orang yang bekerja dengannya. Kita contohkan siapa? Kalau misalnya ada seorang bos, seorang direktur, banyak karyawannya. Apa yang dilakukan karyawan ini untuk direkturnya? Apa? Menghasilkan uang. Tidak begitu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk ibadah, dampak baiknya kembali kepada diri kita sendiri. Kemudian beliau mengatakan fa'lam annal ibadata la tusamma ibadah illa ma'at tauhid. Ketahuilah bahwasannya ibadah tidak dikatakan ibadah apabila diiringi dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah ibadah yang sedang dilakukan harus disucikan, harus bersih dari syirik, begitu juga ibadah-ibadah yang lainnya. Kama anna salata la tusamma salatan illa ma'at taharah. Sebagaimana salat tidak dikatakan salat apabila dengan taharah. Apa artinya taharah? Dengan bersuci. Seorang salatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau ia salat sedangkan ia belum bersuci. Tanpa wudu apakah salat seorang diterima oleh Allah? Tidak. Sama halnya dengan ibadah, ikhwas sekalian. Ibadah ini tidak akan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan tauhid. Kecuali dengan tauhid. Idza arafta anna Allah khalaqaka li'ibadatihi fa innal ibadata la takunu sahihatan li'ardaha Allah illa idza tawaffara fiha syartan. Kalau seandainya kita sudah mengetahui, sudah paham bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk ibadah, untuk menyembahnya, maka ketahuilah bahwasannya ibadah tidak akan menjadi ibadah yang benar, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali apabila dengan dua syarat. Ibadah tidak akan benar kecuali apabila dengan dua syarat. Apabila salah satu dari dua syarat ini hilang, maka ibadah itu tidak dikatakan ibadah yang benar, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita ibadah untuk apa, ikhwas sekalian? Kita ibadah itu untuk apa? Di antaranya untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah ini tidak akan benar, tidak akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali apabila dengan dua syarat. Baik. Asy-syaratul awwal, syarat yang pertama, an takuna khalisatan liwajhillah. Ibadah itu harus ikhlas, harus murni, suci untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Ibadah itu harus
harus ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa fiha syirkun, tidak terkandung di dalam ibadah tersebut kesyirikan kepada Allah. Fa in khalataha syirkun batalat, apabila ibadah itu tercampur dengan kesyirikan, maka ibadah itu menjadi ibadah yang batil. Tidak dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kesucian itu apabila tercampur dengan najis, maka tidak dikatakan suci. Tidak dikatakan suci. Contohnya apa? Tatkala kita berwudu, akan tetapi kita di baju kita itu masih ada najis. Apakah wudu kita sah? Tidak sah. Mengapa? Meskipun orang itu telah berwudu, telah bersuci, akan tetapi masih ada di tubuhnya yang namanya najis. Kadzalika idza 'abbadta Allah thumma asyrakta bihi batalat ibadatuk. Begitu juga apabila kamu telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kamu melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ibadahmu itu langsung batal. Tidak dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian syarat yang kedua. Al-mutaba'atu lirrasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ayyu ibadatin lam ya'ti biha ar-rasul fa innaha batilatun wa marfudatun. Ibadah apapun yang tidak pernah disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam batilah, maka ibadah itu adalah ibadah yang batil dan tertolak. Ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak pernah disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang namanya sunnah itu bukan hanya saja yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi yang namanya sunnah juga apa yang dilakukan oleh Nabi, apa yang disabdakan oleh Nabi, dan apa yang disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya apa, ikhwah? Sebuah ibadah yang tidak dilakukan oleh Nabi tapi disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa contohnya? Salat 2 rakaat setelah wudu, sebagaimana yang dilakukan oleh Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu hari bertanya kepada Bilal, "Wahai Bilal, sungguhnya aku telah mendengar suara sandalmu di surga. Amalan apakah yang kamu lakukan, wahai Bilal?" Kata Bilal, "Ya Rasulullah, tidaklah aku berwudu kecuali setelahnya aku salat 2 rakaat." Dan hal tersebut dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal sebuah amalan yang tidak ada sunnahnya dari kami, maka amalan itu adalah amalan yang tertolak. Fala budda an takuna al-ibadah muwafiqah lima jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ibadah itu dikatakan ibadah yang benar apabila sesuai dengan apa yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. La bistihsanatin nas. Bukan ibadah yang dianggap baik oleh manusia. Bukan ibadah yang dianggap baik oleh manusia. Karena awal munculnya ibadah yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu karena anggapan baik dari manusia, dianggap baik oleh manusia. Dan kita harus tahu, ikhwah sekalian, bahwasannya agama ini bukan dengan anggapan, bukan dengan perasaan. Baik atau tidak baiknya amalan itu bukan karena perasaan, bukan karena anggapan fulan atau fulan, tidak. Akan tetapi ibadah yang benar adalah ibadah yang disunnahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala tanfa'u sahibah
yanfa'uha bal tadurruhu. Ibadah yang dianggap baik oleh orang, yang tidak disunnahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan memberikan manfaat kepada orang yang melakukannya. Bahkan justru akan membahayakannya, karena itu termasuk melanggar perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa in za'ama annahu taqarrub biha ilallahi annahu taqarraba biha ilallahi azza wa jal. Meskipun orang yang melakukan itu beranggapan bahwasannya dia melakukan ibadah ini untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, justru tidak akan mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan mendekatkan atau bahkan akan menjauhkan orang itu dari Allah, ikhwah. Justru akan menjauhkan orang itu dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Mengapa? Karena ia tidak taat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan apa? Ya, may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka pada hakikatnya ia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kaitannya tentang agama yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah tidak akan benar, tidak akan dihitung, dianggap ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan dua hal. Yang pertama ikhlas, tanpa ada kesyirikan di dalamnya. Yang kedua apa? Al-mutaba'ah, yaitu mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ikhwah, makanya setelah sepeninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah diriwayatkan bahwasannya para sahabat membuat ibadah-ibadah yang baru. Di masa hidupnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat masih ada apa? Di antara mereka yang melakukan hal-hal yang baru yang tidak dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelahnya kabar atau yang dilakukan oleh sahabat tersebut sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dibenarkan oleh Nabi Alaihi Salatu Wassalam. Dan setelah Nabi meninggal, tidak ada satupun dari sahabat yang mengada-ada ibadah. Contohnya apa? Selain Bilal apa ikhwas kalian? Selain Bilal apa? Dahulu ada sahabat yang apabila salat, dia menutup salatnya dengan membaca suratul Ikhlas. Dengan membaca surat Al-Ikhlas. Contohnya, rakaat pertama baca 1 juz surat Al-Baqarah. Rakaat kedua baca juz kedua dari surat Al-Baqarah. Sebelum ruku, sahabat ini menutup salatnya dengan membaca suratul Ikhlas. Kemudian disampaikan oleh sahabat yang lain kepada Nabi SAW. Mengapa kamu melakukan ini? Kata sahabat ini, sungguhnya aku melakukan ini karena aku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disetujui oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, apakah ada sahabat setelah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengada-ada ibadah yang baru? Waalaikumsalam. Jawabannya tidak ada. Jawabannya tidak ada. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima sebuah ibadah kecuali yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya, di dalam Al-Qur'an, atau dari lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Fala hunaka ahadun minal khalqi yajibu ittiba'uhu istiqlalan illa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu makhluk pun yang ditaati secara mutlak kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak ulangi, tidak ada satu makhluk pun yang ditaati, dipatuhi secara mutlak kecuali siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun selain Rasul, maka harus ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun selain Rasul alaihi salatu wassalam, maka harus ditimbang apakah ia taat kepada Allah, apakah ia taat kepada Rasul alaihi salatu wassalam ataukah tidak.
Kalau iya, maka kita taati. Kalau tidak, maka tidak ditaati. Baik. Kemudian beliau mengatakan, فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ الشِّرْكَ إِذَا خَالَطَ الْعِبَادَةَ أَفْسَدَهَا وَأَحْبَطَ الْعَمَلَ وَصَارَ صَاحِبُهُ مِنَ الْخَالِدِينَ فِي النَّارِ. Baik. Apabila kamu telah mengetahui bahwasannya kesyirikan apabila mencampuri ibadah maka akan merusak ibadah tersebut dan akan menggugurkan sebuah amalan, wasara sahibuhu minal khalidina finnar. Orang yang melakukan kesyirikan itu, kalau ia wafat, ia meninggal sebelum ia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan kekal selama-lamanya di neraka jahanam. Baik. Ay ma dama annaka 'arafta at-tauhid wa huwa ifradullah bil ibadah, yajib an ta'rifa ma huwa asy-syirk. Kalau kamu sudah mengetahui bahwasannya tauhid itu adalah menganggap satu, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah, maka wajib bagi kamu untuk mengetahui apa itu kesyirikan. Baik. Kita ikhwah sekalian di dalam agama Islam ini, kita harus mengetahui apa itu kebaikan dan apa itu keburukan. Kita harus tahu dan kita harus mengenal apa itu tauhid dan apa itu syirik. Kita harus memahami dan mengenal apa itu sunnah dan apa yang lawan daripada sunnah. Kita harus tahu itu semua. Agar apa? Agar kita tidak terjatuh ke dalam lubang kesyirikan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Araftu syarra la lisyarri." Aku mengenal keburukan bukan untuk melakukan keburukan itu, walakin litawaqqihi. Akan tetapi aku mengenal keburukan itu agar aku menyelamatkan diriku dari keburukan tersebut. Baik, li'anna alladhi la ya'rifu syai'a yaqa'u fihi. Karena sungguhnya yang tidak mengetahui sesuatu bisa jadi ia terjatuh kepada hal tersebut. Fala budda annaka ta'rifu anwa' asy-syirki min ajli an tatajannabaha. Maka wajiblah bagi seorang muslim mengenal macam-macam bentuk kesyirikan agar ia dapat menjauhi kesyirikan tersebut. Lianna Allah hadzara minasyirki. Karena Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kita untuk menjauhi kesyirikan kepadanya. Wa qala innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa selain dosa syirik. Fa hadza syirkul ladzi hadza khataruhu. Jadi sangat berbahaya sekali kesyirikan ini. Wa huwa annahu yahrimu minal jannah. Bahwasanya kesyirikan ini akan menghalang-halangi orang yang melakukannya dari surganya Allah Subhanahu wa taala, dan akan mengharamkan seseorang dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Seorang kalau dia meninggal, ia tidak melakukan kesyirikan sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau ia pernah melakukan syirik tapi ia telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia wafat, maka masih ada harapan untuknya untuk mendapatkan apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang berbuat syirik, kemudian ia wafat sebelum ia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada harapan baginya untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengharamkan surga bagi orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita masuk ke kaidah yang pertama. Kita masuk kepada kaidah yang pertama. Al-qaidatul ula, kaidah yang pertama. Karena kitab ini ikhwah berbicara tentang 4 kaidah. Mengenal apa itu tauhid dan mengenal apa itu syirik. Al-qaidatul ula, an ta'lama anna al-kuffara alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliqul mudabbir. Kaidah yang pertama untuk memahami
Tauhid apakah yang didakwahkan oleh Nabi SAW kepada orang-orang musyrikin di Mekah? Anta alama. Anta alama. Agar kamu mengetahui bahwasannya orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasul SAW, yaitu orang-orang musyrikin di kota Mekah, di antaranya paman-pamannya Nabi SAW. Mereka adalah orang-orang yang percaya dan yakin bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan, dan mereka juga yakin bahwasannya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta ini. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendakwahkan tauhid kepada orang-orang musyrikin Mekah di saat itu, bukan mendakwahkan agar mereka mengenal bahwasannya Allah yang memberikan rizki kepada mereka, bukan. Dakwahnya Nabi bukan agar mereka orang-orang musyrikin memahami dan meyakini bahwasannya yang menciptakan mereka Allah, yang mengatur alam semesta, yang mengurusi alam semesta ini Allah. Bukan itu yang didakwahkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Mengapa ikhwas sekalian? Karena mereka sudah yakin sebelum diutusnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Mereka sudah mengenal bahwasannya yang menciptakan mereka, yang memberikan rizki kepada mereka siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, mengapa tetap didakwahi oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Karena kesyirikan mereka bukan pada keyakinan mereka bahwasannya Allah yang menciptakan, yang memberi rizki, yang mengatur, dan seterusnya, tidak. Tapi inti dakwahnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam agar mereka beribadah semata kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam. Dan ketahuilah, kata al-mu'allif rahimahullah ta'ala, dan ketahuilah bahwasannya yang demikian maksudnya keyakinan yang demikian, keyakinan bahwasannya Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang memberi rezeki, Allah yang menyembuhkan. Lam yudkhilhum fil Islam. Keyakinan ini tidak memasukkan mereka ke dalam agama Islam, dan tetap didakwahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini harus jelas, ikhwas sekalian, harus jelas. Karena banyak ya saudara-saudara kita kaum muslimin yang mereka mengartikan la ilaha illallah, la khaliqa illallah. Mereka memahami bahwasannya makna la ilaha illallah adalah tidak ada pencipta kecuali siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan ini yang dimaksud oleh Islam. Bukan ini poinnya. Bukan ini yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang diinginkan oleh Islam adalah agar setiap muslim tidak menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak meminta kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata meramal. Tidak ada yang menggantungkan nasib ya, dengan adanya bulan Syura, bulan Muharram, dan seterusnya. Tidak. Karena yang mengatur kebaikan dan keburukan ini Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Makanya seorang muslim wajib ia mempelajari macam-macam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja yang menjadi poin dakwahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa dalilu qawluhu ta'ala. Apa dalilnya? Bahwasannya keyakinan orang-orang musyrikin terdahulu, yang mana mereka meyakini yang menciptakan Allah, yang memberi rezeki Allah, dan seterusnya, tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Apa dalilnya? Dalilnya adalah di dalam surat Yunus ayat ke-31. Ini bagus sekali ikhwas sekalian. Kalau antum baca ya, kemudian antum hafalkan ayat ini. Satu ayat saja. Ya, dalil bahwasannya keyakinan orang-orang musyrikin terdahulu ya, tidak memasukkan mereka ke dalam agama Islam, dan tetap didakwahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard." Ya, katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang memberi rizki kepada kalian? Apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Apa rizki Allah yang ada di langit, ikhwah? Mumtaz, hujan. Hujan. Siapakah yang memberi rizki kalian dari langit dan dari bumi? Amma yamliku sam'a wal absar. Dan siapakah yang menciptakan pendengaran untuk kalian? Siapakah yang menciptakan penglihatan untuk kalian? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Dan katakanlah kepada mereka, siapakah yukhrijul hayya minal mayyit? Siapakah yang mengeluarkan orang yang hidup setelah ia mati? Wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan mengeluarkan orang yang telah mati dari kehidupan. Wa may yudabbirul amra, dan tanyalah kepada mereka, siapakah yang mengatur perkara-perkara di alam semesta ini? Siapakah yang mengatur perkara-perkara di alam semesta ini? Fasayaquluna Allah. Mereka akan menjawab Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqul afala tattaqun. Maka katakanlah, tidakkah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Taib. Intinya dari kaidah yang pertama ini, ikhwas sekalian, bahwasannya orang-orang musyrikin yang didakwahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka meyakini tauhid, bahwasannya Allah Subhanahu Wa Taala satu-satunya Tuhan yang menciptakan, yang mengatur, yang mengurusi alam semesta ini. Mereka meyakini itu semua. Ini menunjukkan bahwasannya keyakinan tersebut tidak cukup. Cukup atau tidak? Keyakinan tersebut tidak cukup. Kemudian seorang dikatakan muslim. Tayyib. Wa anna syirka laisa huwa syirku fi ar-rububiyyati faqat. Dari penjelasan ini kita tahu bahwasannya kesyirikan itu terjadi bukan hanya saja pada tauhid rububiyah. Tapi kesyirikan yang terjadi pada zaman jahiliyah adalah kesyirikan pada tauhid uluhiyah. Itu bahwasannya seorang harus meyakini atau wajib meyakini bahwasannya satu-satunya Tuhan yang berhak diibadahi, yang berhak disembah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, itu kaidah yang pertama. Insyaallah jelas ikhwah ya. Kaidah yang pertama ya. Mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap mendakwahi orang-orang musyrikin Mekah tatkala itu? Padahal mereka meyakini bahwasannya Allah yang menciptakan mereka, bahwasannya Allah yang memberi rizki, bahwasannya Allah yang mengatur, Allah yang memberikan keturunan kepada mereka. Mereka tahu itu semua. Tapi kok masih didakwahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena tidak cukup keyakinan tersebut. Mereka meyakini itu semua, tapi mereka meminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka meyakini ada selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib atau yang harus diibadahi. Baik. Kemudian kaidah yang kedua. Kaidah yang kedua. Al-qa'idatu tsaniyah. Annahum yaquluna da'una ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wasyafa'ah. Fadalilul qurbati qawluhu ta'ala walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Kaidah yang kedua, annahum yaquluna, bahwasannya mereka mengatakan. Di sini kaidah yang kedua, sang penulis menyebutkan alasan mereka, mengapa mereka meminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa mereka meminta kepada orang-orang saleh yang sudah mati.
Bukan mereka tidak memiliki alasan, ikhwas sekalian. Mereka punya alasan. Mereka punya alasan. Akan tetapi alasan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Annahum yaqulun, mereka mengatakan ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim. Kami tidak meminta kepada mereka. Kami tidak menyembah mereka. Illa li talabil qurbati wasyafa'ah. Tidak lain dan tidak bukan karena kita ingin lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar mereka memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Pertanyaannya, ikhwas sekalian, hal ini terjadi tidak di tengah-tengah kaum muslimin? Yang mana mereka meminta kepada orang-orang yang sudah mati. Mereka minta, mereka mendekatkan diri mereka kepada orang-orang yang sudah mati. Kalau kita tanya kepada mereka, apakah kalian menyembah orang yang mati ini? Jawaban mereka apa? Pasti tidak. Pasti tidak. Lantas mengapa kalian minta kepada orang yang mati ini? Lantas mengapa kalian bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala melalui orang yang sudah mati ini? Jawabannya apa? Agar lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Jawabannya sama tidak dengan orang-orang dulu? Sama tidak? Sama. Yang berbeda itu apa? Objek yang disembah, objek yang ditawasuli, objek yang diminta. Itu saja yang beda. Niatnya sama tidak? Sama. Orang-orang dahulu, mereka meminta kepada berhala, mereka meminta kepada patung, itu mereka tahu bahwasanya si patung ini, si berhala ini tidak memberikan kepada dia rezeki, tidak mengatur urusannya, tidak menyembuhkan, tidak. Tapi mengapa mereka minta sama berhala ini? Kenapa? Karena mereka beranggapan kalau minta kepada berhala ini lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doanya agar lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang disebut syafaat. Yang disebut apa? Syafaat. Apa artinya syafaat, ikhwah? Kalau dalam bahasa Indonesia itu apa? Rekomendasi. Rekomendasi. Agar si berhala ini memberikan rekomendasi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada orang yang nyembah ke berhala ini apa yang ia minta. Ya. Subhanallah. Sama dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Fadalilul qurbah. Apa dalilnya? Bahwasannya dahulu orang-orang musyrikin, mereka mengatakan kami tidak menyembah berhala ini, tidak. Kami tidak menyembah mereka, tidak. Kami tidak meminta kepada mereka, tidak. Tapi kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui siapa? Melalui berhala-berhala ini. Dan dulu di Mekah atau di sekitar Ka'bah itu jumlah berhalanya ada 360 berhala. 360 berhala. Setiap berhala itu menggambarkan orang soleh. Menggambarkan orang soleh. Bagaimana orang soleh yang sudah mati itu tidak kita lupakan, bagaimana caranya. Mereka berpikir gimana caranya kita nggak lupa sama orang soleh yang sudah mati ini. Gimana caranya? Kita bikin karikatur. Kita bikin apa? Patung. Yang kita anggap dia seperti orang soleh yang sudah mati. Untuk apa? Kalau kita melihat orang soleh ini, kita semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Awalnya itu. Lama-kelamaan disembah akhirnya. Lama-kelamaan apa? Disembah. Masa orang-orang yang menganggap hanya cukup melihat kemudian semangat ibadah, di saat orang-orang itu musnah atau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, datanglah generasi setelahnya, generasi anak-anaknya. Bapak-bapaknya jahil terhadap tauhid,
anak-anaknya lebih jahil daripada bapak-bapaknya. Kemudian dibisikkan oleh setan, dulu bapak-bapakmu itu menyembah berhala ini. Sudah tidak ya sebagai penyemangat mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara 360 berhala itu ada satu patung yang bentuknya adalah ya laki-laki dan wanita yang sedang berhubungan. Jadi dahulu ada laki-laki dan wanita yang berhubungan di dalam Ka'bah. Kemudian dijadikan patung oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Langsung disembah enggak kira-kira itu, ikhwah? Enggak langsung disembah. Tidak langsung disembah, patung itu enggak langsung disembah. Setiap orang yang melihatnya pasti jijik. Pasti apa? Pasti merasa menjijikkan patung itu. Tapi generasi itu hilang, generasi setelahnya hilang, generasi setelahnya hilang, sampai generasi yang jahil, bodoh dari permasalahan-permasalahan tauhid, yang akhirnya patung itu pun juga disembah. Na'udzubillahi min dzalik. Ini menunjukkan bahwasannya kita tidak boleh, seorang muslim tidak boleh ya bermudah-mudahan di dalam perkara patung. Bisa jadi kita sekarang tidak menyembah. Kita nggak tahu generasi setelahnya apa yang akan terjadi. Dan di antara sunnatullah adalah bahwasannya ilmu agama ini akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan menyebarnya kebodohan. Kaum muslimin banyak dari mereka yang bodoh, yang tidak paham permasalahan agama. Baik. Walladzina takhadhu min dunihi, ini dalil bahwasannya mereka mengatakan kami tidak menyembah berhala-berhala itu. Hanya saja kami mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara patung-patung tersebut. Dalilnya adalah di dalam surat Az-Zumar ayat ke-3. Surat Az-Zumar ayat ke-3. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina takhadhu min dunihi awliya, yaitu orang-orang yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai sesembahan-sesembahan yang mereka sembah. Yaitu orang-orang yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sesembahan-sesembahan yang mereka sembah. Mereka mengatakan apa? Ma na'buduhum. Ketahuilah wahai Muhammad, kami tidak menyembah mereka. Kami tidak menyembah mereka. Illa liuqarribuna ilallahi zulfa. Kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar mereka memberikan rekomendasi kepada Allah untuk kita semua. Agar tatkala kita berdoa lebih cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menghukumi apa yang selama ini mereka perselisihkan di antara mereka. Ini maksudnya nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Siapa yang benar dan siapa yang salah. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan hidayah atau petunjuk kepada orang yang berdusta dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdusta, Allah Subhanahu wa taala mengakhiri ayat ini ikhwas sekalian dengan dua kata. Yang pertama apa? Berdusta, dan yang kedua kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala membantah statement mereka, membantah alasan mereka. Mereka mengatakan kami tidak menyembah mereka kecuali agar mereka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kadzib, mereka telah berdusta atas apa yang mereka yakini. Mereka telah berdusta atas apa yang mereka katakan, dan mereka telah melakukan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala.
Fal musyrikuna lam yusyriku fil rububiyyah wa inna ma asyraku fil uluhiyyah. Maka orang-orang musyrikin mereka tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal rububiyah. Apa artinya rububiyah, ikhwah? Rububiyah itu meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang menciptakan, yang memberikan rizki, yang mengatur, yang menyembuhkan, yang mengurusi alam semesta ini. Ya, kesyirikan mereka bukan di sini. Tapi kesyirikan mereka di mana? Dalam hal ibadah. Kesyirikan mereka dalam hal ibadah. Baik. Fahum la yaquluna inna alihatahum takhluqu wa tarzuqu ma'allah. Ya, mereka tidak mengatakan bahwasannya Tuhan-Tuhan mereka yang mereka sembah itu menciptakan dan memberi rizki bersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka tidak mengatakan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memiliki sekutu dalam menciptakan langit dan bumi. Mereka tidak meyakini itu. Mereka juga tidak meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memiliki sekutu dalam hal memberikan rizki. Allah memberikan rizki, mereka juga memberikan rizki. Tidak. Mereka tidak meyakini itu. Mereka meyakini bahwasannya itu semua dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah." Di dalam surat Yunus ayat ke-18. Ini juga sebuah ayat yang membantah keyakinan mereka, yang membantah anggapan mereka. Mereka mengatakan apa? Ma na'budun, kita tidak menyembah mereka. Tapi ya kecuali mereka mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah di dalam surat Yunus ayat ke-18? Wa ya'buduna min dunillah. Dan mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan setelah azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Rasulullah. Asyhadu anna Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. 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 Allahu akbar, Allahu akbar.
La ilaha illallah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebentar, mungkin kita selesaikan dulu, Pak. Ya, kita selesaikan dulu aja. Baik. Allah Subhanahu wa taala membantah apa yang menjadi anggapan mereka. Wa ya'buduna min dunillah. Mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Yang tidak dapat mendatangkan madarat atau manfaat kepada mereka. Wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Dan mereka mengatakan bahwasannya yang mereka sembah atau yang kami sembah adalah sebagai perantara antara kami dengan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ikhwas, perhatikan ikhwah. Di dalam ayat ini Allah mengatakan apa? Wa ya'budun, dan mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian Allah mengatakan ya bahwasannya mereka menjadikan orang-orang saleh itu sebagai perantara antara diri mereka dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan perantara itu, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah ibadah. Adalah bentuk penyembahan kepada mereka. Dan hal ini dikatakan batil oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jelas ikhwah ya? Ana ulangi. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ya'budun min dunillah, dan mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat mendatangkan madarat atau manfaat. Dan mereka mengatakan kami hanya menjadikan mereka adalah perantara antara kami dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini mengatakan bahwasannya mereka menjadikan perantara itu adalah bentuk ibadah mereka kepada orang-orang saleh tersebut, dan dikatakan batil oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Insyaallah kita cukupkan. Kita sampai kaidah yang kedua. Silahkan Pak. Insyaallah kajian malam hari ini cuma sampai Isya aja ya.